dalam tanda kutip lucu lah, tidak masuk logika gitu. Nah, kami menyatakan bahwa kemungkinan atau ada dugaan bahwa perkara ini memang dipaksakan. Untuk itu kami dan semua tim penasihat hukum merasa harus kita lawan. Ira-ira, saya ingatkan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang diingatkan lagi tadi dari majelis. Saya sangat setuju. Jangan sampai keadilan diperjualbelikan oleh siapapun. Sidang sengketa tanah warisan di Subakerdung, Pedungan, Denpasar, melibatkan dugaan pemalsuan silsilah oleh terdakwa anak Agung Ngurah Oka, menjadi sorotan publik karena dianggap tidak tepat masuk ranah pidana. Dalam sidang pada Selasa, 19 November 2024, kuasa hukum terdakwa, dipimpin Ika Dekduarsa menekankan bahwa sengketa tanah seluas 8,6 hektar ini seharusnya diselesaikan secara perdata, merujuk pada aturan hukum dan bukti sertifikat atas nama 14 ahli waris keluarga Jero Kepisah. Dan pada saat peradilan itu sudah jelas di SP3 karena dikabulkan pra-peradilan kita. Nah, dengan dikabulkannya pra-peradilan kita sudah jelas kepolisian pada saat itu meng-SP3-kan perkara ini. Akan tetapi setelah SP3 si pelapor ini mencari celah lagi. Di tahun 2018 melaporkan lagi tentang tindak pidana pemalsuan surat ini. Sudah 2 kali dilaporkan. Dan faktanya si pelapor ini beberapa kali mencoba menghubungi klien kami, Buri Kepisah, dengan mediatornya untuk bisa berdamai dan memberikan persentase kepada mereka. Akan tetapi karena klien kami memang faktanya telah memiliki hak waris atas tanah tersebut dan sudah memiliki sertifikat juga, kepastian hukumnya jelas, jadi tidak mau berkompromi dengan orang yang di luar keluarga dari pihak Buri Kepisah. Selain itu, mereka mempersoalkan pencabutan tanda tangan camat terkait dokumen warisan yang dinilai tanpa dasar hukum jelas. Kemudian jaksa penuntut umum diduga mengabaikan fakta adanya 14 ahli waris, hanya mempersoalkan satu pihak. Sementara kuasa hukum optimistis eksepsi akan diterima, JPU menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis pada sidang lanjutan. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang diingatkan lagi tadi dari majelis. Saya sangat setuju. Jangan sampai keadilan diperjualbelikan oleh siapapun. Poin-poin eksepsinya apa tadi Pak? Inti dari eksepsi bahwa kasus ini betul-betul dipaksakan karena apa? Ahli waris ada 14. Kenapa hanya satu? Anak Agung Oko aja yang diginikan, dipidanakan. 14. Sudah itu ini jelas-jelas kasus perdata. Kalau dia mempunyai alat bukti yang kuat, silakan ajukan pembuktiannya bahwa saya lah berhak atas tanah itu. Tapi sesuai dengan hukum yang berlaku. Klien saya, Anak Agung Gusti Oko, telah mempunyai sertifikat yang sampai detik ini sah sesuai dengan undang-undang. Jadi kasus ini betul-betul dipaksakan karena sudah diuji di pra-peradilan dan lain sebagainya bahwa silsilah maupun laporan penggelapan hasil tidak terbukti. Silsilah tetap berlaku. Silsilah tetap diakui sehingga terbitlah sertifikat atas nama Dwi Tengah 14 orang. Pak, terus Pak melihat kasus ini perdata itu dari mananya Pak lihatnya? Loh, tentang kepemilikan. Ini kan tentang keinginan dari pelapor untuk merampas hak yang sah daripada Jero Kepisah. Apa namanya itu? Tentang kepemilikan. Itu murni perdata. Kenapa harus dipidanakan?
Mestinya pidana itu kan yang terakhir, ultimum remedium, upaya akhir. Adanya tadi pencabutan tanda tangan oleh camat Denpasar Selatan yang Itu sudah tidak kuat lagi, ya. itu sah secara hukum. Begini, pencabutan tanda tangan setelah tidak menjabat lagi itu juga pidana bagi yang bersangkutan. Mestinya menyalahi hukum administrasi. Tidak ada legal standing. Saya sendiri sebelum saya sebagai pengacara adalah walaupun pejabat kecil, tidak ada legal standing setelah pensiun menjabat tanda tangan. Kecuali barangkali ada faktor X. Faktor X itu silakan bapak-bapak yang gini. Apalagi yang menguatkan kepemilikan dan penguasaan tanah seperti oleh Juru Kepisah. Saya berulang-ulang menyebutkan tentang taksu tanah Bali, di mana Juru Kepisah itu dari Ajag Bali, Kerajaan Bali. Beliau sudah eksis sebagai Dwe Sangawerat dulu namanya. Tentu beliaulah yang menentukan para panya, bagaimana posisi penggarap, penyakap, bagaimana hak dan kewajiban penyakap, bagaimana atur ayah-ayah kalau ada karya baik menusoyatnya dan lain sebagainya, dewoyatnya dan lain sebagainya. Pasti penggarap itu ke Juru Kepisah, tidak kepada pelapor. Awak media Gatra Dewata melaporkan.